hewan yang kurus, kering, yang jalan pun kewalahan, berdiri pun kewalahan. Apabila kita lihat hadis Nabi yang mengatakan 4 cacat, pertama mata, masalah pada mata, kaki pincang, begitu juga jelas sakitnya, sangat kurus, semuanya ini kalau dipikir ya, ini pasti hikmahnya kembali kepada kualitas dagingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijelaskan masalah kurban. Ya, oke. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Saudara-saudari seiman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala yang mengikuti podcastnya Pak Kiai Zulkifli, berkurban ada kriterianya. Jadi kurban apa? Kurban itu dari bahasa Arab juga, dari kata qaribun, qarraba yuqarribu. Kurban artinya mendekatkan. Jadi orang menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu tujuannya orang berkurban. Hewan yang boleh dikurbankan sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Nah, kalau diambil makna bahasa ya, apapun juga yang dikurbankan, ayam disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah sudah termasuk kurban. Apapun juga ya, kue yang diberikan kepada tamu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu juga sudah dikatakan kurban. Tetapi dalam pandangan jumhur ulama nanti dikatakan kurban atau udhiyah, insya Allah Ta'ala itu adalah dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am atau aulin ni'am adalah hewan yang dua fungsinya. Hewan yang boleh dikurbankan adalah unta, karena unta dua fungsinya. Kita menikmati daging dan susunya. Begitu juga sapi, kerbau, kita menikmati daging dan susunya. Kambing dan juga domba, kita menikmati daging dan susunya. Selain itu tidak boleh, seperti banteng, seperti rusa. Kalau di daerah Bantai, Ponto, kuda, walaupun masyarakatnya banyak pecinta kuda, tidak boleh. Boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kuda tidak boleh dijadikan sebagai. Kenapa? Karena bukan ulin ni'am, bukan hewan yang dimanfaatkan daging dan susunya. Betul, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Barat, di Bima, mereka itu biasa kalau misalnya kuda yang ada anak kecilnya, ada anak yang masih kecil, biasa ikut juga nafas susunya, tapi itu tidak termasuk. Yang dimaksud ulin ni'am adalah hewan yang memang ada di antara spesiesnya memang perah. Contohnya kerbau, ada kerbau perah. Sapi, ada sapi perah. Kambing juga ada yang demikian. Unta juga demikian, seperti itu. Jadi ini yang boleh dikurbankan, unta, sapi dan kerbau, kambing dan hewan. Itu yang pertama. Selanjutnya syarat yang penting diperhatikan pada hewan kurban adalah mengenai tentang usianya. Nabi mengatakan, la tadbahu illa musinna. Janganlah engkau menyembelih kecuali musinna. Dan musinna itu memiliki umur. Musinna untuk kambing adalah kambing tersebut sudah berusia 1 tahun. Jalan 2 tahun. Contohnya 1 tahun 1 hari. Untuk sapi sudah berusia 2 tahun, jalan 3 tahun. Maksudnya 2 tahun 1 hari. Untuk unta, maka itu adalah usianya 5 tahun, berjalan 6 tahun. Itu dia usianya. Jadi ingat, apabila kita mau mengorbankan atau berkurban dengan seekor kambing, penting kita ketahui apakah kambing ini sudah cukup usia, apakah sapi ini usianya sudah cukup, dan apakah unta ini sudah cukup. Ya insya Allah Ta'ala yang dipakai adalah kalender Hijriyah. Kalau misalnya, karena di Indonesia kebanyakan masyarakat kita barangkali tidak menghitung dengan kalender Hijriyah, silakan hitung dengan kalender Syamsiyah, kalender Syamsiyah, kalender Masehi. Kenapa? Karena kalender Masehi itu biasanya lebih lama dibandingkan Hijriyah. Seperti itu. Insya Allah sudah aman itu. Seperti itu pada usia. Kemudian ada juga cacat yang penting untuk dihindari. Ada 4 cacat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung. Dari hadis riwayat oleh Imam Nasai dari Bara Ibnu Azib, Nabi mengatakan ada 4 yang tidak boleh pada al-adhah. Yang pertama, al-aura'ul bayyinu auruha, yaitu hewan yang katarak, yang jelas kataraknya. Jelas, kalau kita lihat hewan itu, langsung kita tahu, oh ini, hewan ini, kambing ini, unta ini, atau sapi ini lagi katarak. Tapi kalau misalnya tidak jelas, artinya ada sedikit titik putih di mata hitamnya, bola mata hitamnya, akan tetapi itu tidak terlalu nampak. Nanti diperhatikan dengan seksama baru ketahuan, maka itu boleh dikurbankan. Karena Nabi mengatakan katarak yang jelas kataraknya. Lebih utama lagi kalau misalnya hilang matanya satu, atau dua-duanya tidak melihat. Itu jelas lebih utama lagi. Yang selanjutnya, catat yang tidak boleh adalah
al-maridatu al-bayyinu maraduha, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya, baru kita lihat, kita tahu, oh hewan ini sakit, tidak boleh dikurbankan. Yang sebenarnya al-arja'ul bayyinu arjuha, arja artinya hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, kita langsung bisa melihatnya, oh dia sudah pincang, oh tidak boleh dikurbankan. Yang selanjutnya ada al-kasiratul lati la tunqa. Al-kasiratu artinya hewan yang kurus, kering, yang jalan pun kewalahan, berdiri pun kewalahan. 4 kriteria cacat ini Nabi mengatakan tidak boleh. Tidak boleh ada pada hewan kurban. Lalu Nabi mengatakan, wa inni akrahu, dan saya tidak suka apabila ayyakuna naqsun fil qarni, ada kekurangan pada tanduk, begitu ya telinga, wala tuharrimha ala ahadin. Namun apa yang Nabi tidak suka, yaitu kekurangan pada tanduk dan telinga, ini jangan diharamkan, cuman hindari, tapi boleh untuk dikurbankan. Itu kata Nabi. Jadi 4 saja yang tadi itu yang tidak boleh. 4 saja yang tidak boleh kita kurbankan Iya. ketika memiliki 4 cacat itu. Iya, seperti itu. Kalau masalah Kiai, ini bolehkah berkurban satu orang sapi? Kan sekarang ini 7 orang Iya. baru bisa. Iya. Apakah boleh kalau satu orang itu? Ya, apabila seorang berkurban, artinya dia biaya pengadaan sapi itu ditanggung oleh satu orang, itu lebih baik lagi, lebih afdal. Dan itu yang difatwakan oleh Malikiyah, wajib. Dia pahalanya boleh diniatkan ke sebanyak mungkin, berapapun juga. Tapi biaya pembiayaannya cuma satu orang, itu pandangan Malikiyah, itu boleh. Boleh. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Kalau Malikiyah mengatakan harus satu orang saja, baik pengadaan sapi, pengadaan unta, pengadaan kambing, mereka mengatakan harus satu saja. Kalau jumhur ulama, mereka mengatakan untuk pengadaan unta dan sapi atau kerbau, ini boleh, biaya pengadaannya itu 7 orang. Boleh. 7 orang berkongsi, maka insya Allah itu boleh berdasarkan ada dengan beberapa dalil ya, di antaranya dalil Jabir radhiyallahu anhu, kunna nanharu, kami itu menyembelih amal Hudaybiyah di tahun Hudaybiyah an bakaratin sab'a, untuk seekor sapi untuk 7 orang dan juga unta untuk 7 orang, seperti itu. Jadi boleh. Ada pernah juga ini masalah juga pernah punya, tapi sudah lama. Mungkin salah paham atau bagaimanakah? Ada juga satu orang 7 kambing nak kurbankan. Satu orang kemudian berkurban dengan 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. Bagus. Bagus. Iya. Satu orang berkorban 10 ekor unta, bagus. Apabila mampu. Iya. Cuma biayanya. Iya betul. Iya. Tapi tidak wajib. Iya. Bukan wajib. Masalah mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Nah, ini mengenai kurban. Oke. Terima kasih pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mulai saya tanyakan, saya berpikir saja ini yang Nabi larang itu bahkan salah satunya mata yang betul-betul buta dan satu, apalagi 2. Nah, pertanyaan ini, kira-kira apa hikmah di dalam hewan yang buta itu tidak boleh dikurbankan? Karena dari yang dibagi-bagi ke masyarakat. Rata-rata kan matanya, kepalanya kan biasa nggak disembelihkan. Dan termasuk juga yang lain, kita kan tidak menghilangkan dilihat. Misalnya itu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila kita lihat hadis Nabi yang mengatakan 4 cacat, pertama mata, masalah pada mata, kaki pincang, begitu juga jelas sakitnya, sangat kurus, semuanya ini kalau dipikir ya, ini pasti hikmahnya kembali kepada kualitas dagingnya. Contoh mata, hewan yang bermasalah matanya pasti kalah berebut dengan kawanannya dalam ketika mencari makan. Pasti kalah dengan kawanannya. Pincang, pasti ketinggalan, kalah oleh kawanannya. Apalagi kalau misalnya kurus sekali, tak jelas bermasalah di dagingnya. Apalagi kalau sakit, pasti bermasalah pada dagingnya. Jadi mata, walaupun contohnya kita sepelekan, tapi secara akal, hewan yang bermasalah matanya,
itu akan bermasalah pada kualitas makanan yang akan dia konsumsi. Pasti bermasalah. Begitu juga pincang, pasti ketinggalan dengan kawanannya yang lain dalam walaupun seperti itu, pasti ada masalahnya. Dia akan makan sisa-sisanya kawanannya. Hingga di sini ini hikmah ya, bukan illah. Jadi illah itu pincangnya. Tapi ada yang mengatakan bagaimana kalau misalnya hewan tersebut dari kecil saya rawat? Iya. Artinya dia tidak cari makan, tapi saya kasih pakan pabrikan setiap saat. Itu kan kita katakannya tetap tidak boleh. Kenapa? Nabi telah mengatakan cacat pada mata, cacat pada kaki, dan juga kabar seseorang kan susah untuk, apalagi pedagang, susah untuk kita percaya seperti itu. Itu Allah Taala ala wa bisawab. Saya di contoh tanduknya patah secara alami karena mungkin berkelahi atau dia ini, atau kita patahkan tanduknya karena tanduknya itu tengok ke bawah. Nah, kalau panjangi nggak sakiti kan kepalanya. Nah, kalau kita potong sendiri, misalnya kita potong sebagian tanduknya dua-dua, apakah itu masih bisa dikumpulkan? Nabi telah mengatakan, dan saya tidak suka, hadis Bara Ibnu Azib, tidak suka kekurangan pada tanduk dan telinga. Apa yang saya larang tinggalkan, dan apa yang saya makruhkan jangan haramkan kepada orang. Artinya boleh, tapi bukan itu yang terbaik. Jadi apabila ada kekurangan pada tanduk, itu boleh untuk dikurbankan, akan tetapi bukan itu yang terbaik. Bukan itu yang terbaik. Timbul masalah juga. Bagaimana apabila kekurangan itu timbul di saat-saat hendak dikurbankan? Maksudnya begini, asalnya hewan itu adalah tidak cacat. Contohnya orang Bantaing karena mengetahui harga sapi di sini Ponto lebih murah dibanding Bantaing. Kita membeli hewan kurban di sana. Tiba di Bantaing, turun dari kendaraan langsung pincang. Iya, Bagaimana? Padahal kan selamat di awalnya. Itu ulama mengatakan, dan ini pendapatnya Syafi'i dan Hanabilah, insya Allah Ta'ala boleh untuk dikurbankan. Kualitas dagingnya bagus dia. Seperti itu. Dalilnya itu adalah ada asal marfu dari Ibnu Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mau mengorbankan domba, akan tetapi semalam sebelum dikurbankan ada serigala yang membuat dia cacat domba itu, dan tetap dikurbankan. Seperti itu. Artinya di sini Kiai, masalah cacat dari lahir atau yang pasti cacat dari lahir atau cacat karena kejadian sesuatu. Tapi maksudnya hewan itu harus selamat dari cacat ini, harus selamat ketika hendak dikurbankan. Contohnya kita membeli hewan itu memang sempurna. Namun contohnya apabila terjadi sesuatu di perjalanannya, itu jadi ketika kita lihat sudah cacat, terserah cacatnya dari lahir atau karena kejadian yang lain, maka tidak boleh kita membelinya. Namun apabila yang hewan itu kita beli dalam keadaan selamat dari cacat, sehat, maka insya Allah boleh dikurbankan meskipun contohnya dalam perjalanannya, contohnya semalam sebelum dikurbankan hewan tersebut bertarung atau gelisah hingga merusak matanya sendiri. Nah, itu boleh untuk dikurban. misalnya ini sapi kan dibeli di daerah lain tuh. Anggaplah di luar Bantaeng, kita bawa ke sini di Bantaeng, lupa dari kendaraan, tiba-tiba langsung patah. Apakah boleh itu? Boleh dikurbankan. Boleh dikurbankan. Yang pasti kita yakin waktu kita beli memang tidak sempurna. Memang sempurna. Yang paling terakhir nih, kayak bagi orang yang berkurban, bolehkah kita makan dagingnya atau sebagian? Kan ada juga mengatakan tidak boleh. Tapi sebagian ulama juga ada membolehkan. Dianjurkan memang makan dagingnya. Apabila kurban sunnah, Nabi mengatakan kulu wa at'imu waddakhiru, makanlah dari hewan kurban dan berikan makan kepada orang lain, waddakhiru, dan simpanlah. Dan Nabi menyuruh kita untuk makannya. Jadi boleh bagi kita untuk makannya. Namun diskusi di kalangan ulama apabila kurban itu kurban wajib. Apabila kurban wajib, kapan kurban itu menjadi wajib? Apabila nazar. Contohnya orang mengatakan saya nazarkan untuk berkurban di Idul Adha tahun ini. Berarti dia bernazar. Itu kurban wajib. Apabila kurban wajib, di sini terjadi diskusi di kalangan ulama. Kalau kurban tidak wajib, sunnah dianjurkan bagi kita untuk makan. Tapi apabila kurban wajib, contohnya nazar, maka ini terjadi diskusi di kalangan ulama. Beberapa ulama
dalam hal ini kira-kira Ahnaf dan Hanabila, Syafi'iyah dan Ahnaf, mereka mengatakan tidak boleh bagi kita untuk memakannya. Kenapa? Karena hewan kurban tersebut sudah menjadi kewajiban persis dengan zakat, sudah menjadi kewajiban, tidak boleh kita mengambil walaupun sedikit dari situ. Harus diserahkan semuanya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi sesuatu yang wajib. Beda dengan Hanabila. Hanabila mengatakan enggak. Meskipun nazar, walaupun kurban wajib, tetap masih bisa kita untuk memakannya. Kenapa dia mengatakan? Karena perbedaannya cuma sunnah dan wajib. Itu tidak berpengaruh tentang pembagian daging dan lain sebagainya. So, itu dalam pandangan mereka. Jadi, sebagian ulama mengatakan apabila kurban itu adalah kurban wajib, maka tidak boleh bagi orang yang berkurban untuk menikmatinya, termasuk kulitnya, termasuk untuk memakannya, termasuk tanduknya, tidak boleh diambil. Harus diberikan semuanya, karena alasannya itu sudah menjadi sesuatu yang wajib. Harus sama dengan zakat, harus diserahkan semuanya. Beda itu pandangan Syafi'iyah dan juga itu pandangan Ahnaf. Sedangkan Malikiyah dan Hanabila mereka mengatakan tetap masih bisa untuk dikurbankan. Kecuali kalau dia menazarkan, saya menazarkan juga untuk memberikan semuanya. Baru dalam pandangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Ustaz. Terkait hukum kurban kan di masyarakat saat ini, Ustaz, biasa banyak yang berkurban tapi niatkan untuk Muhammad ini, maka berkurban dengan diniatkan untuk Muhammad, apakah isunya boleh? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila seseorang berkurban, contohnya saya berkurban, dan untuk saya mengatakan pahalanya ini untuk saya dan seluruh keluarga saya yang meninggal yang masih hidup, maka insya Allah itu sepakat ulama, itu boleh. Atau berkurban untuk saya dan untuk kakekku, jadi yang meninggal itu ikut maka dalam hal ini boleh dalam pandangan semua ulama insya Allah ta'ala. Yang jadi diskusi di kalangan ulama, apabila memang contohnya seekor kambing diniatkan memang yang berkurban ini atas nama orang yang telah meninggal. Di sini Syafi'iyah mengatakan tidak boleh kecuali apabila orang yang meninggal itu menazarkannya. Dia menazar, contohnya tahun depan saya akan berkurban seekor kambing, tiba-tiba meninggal sebelum Idul Adha itu, maka dalam pandangan saya boleh. Itu boleh untuk dikurbankan. Namun kalau tidak nazarkan itu tidak. Tetapi Malikiyah mengatakan memang tidak. Tapi Hanabila dan Ahnaf mereka mengatakan mau nazarkan atau tanpa nazarkan boleh. Seseorang berkurban untuk orang yang meninggal. Contohnya tadi ada seekor kambing, memotong, dipotong, dikurbankan atas nama yang meninggal. Dengan contohnya akan menyembelih. Contohnya orang yang meninggal namanya Abdullah bin Abdul Muttalib contohnya. Allahumma taqabbal hadha ya Allah Ta'ala, terimalah ini udhiyatan kurban dari Abdullah bin Abdul Muttalib, dan dia sudah meninggal. Dalam pandangan Hanabila dan Ahnaf itu boleh. Alasannya kenapa boleh? Karena kurban itu darbun minas sadaqat, adalah salah satu bentuk sedekah. Dan sedekah itu sepakat ulama boleh diberikan kepada orang yang meninggal. Nabiullah Muhammad seseorang di Sahih Muslim mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uftulitat, mamaku itu meninggal secara tiba-tiba, walam tusi, dan dia tidak mewasiatkan apa-apa, tidak ada wasiatnya. In tasaddaqtu anha, bila saya bersedekah untuk ibuku yang meninggal, ayukaffiru an sayyi'atiha, apakah sedekah itu akan menghapus dosa-dosanya? Nabi mengatakan, na'am, betul, apabila ibumu adalah orang yang beriman. Mereka mengatakan kurban itu bagian dari sedekah, berarti boleh seperti itu, berkurban atas nama yang meninggal. Ini pandangannya sekali lagi Hanabila dan Ahnaf, dan ini yang banyak berlaku sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Rizky tadi, bahwasanya itu banyak ini pembahasan masalah kurban. Terakhir ya, terakhir karena waktu masih ada waktu. Iya. Baik, pertanyaan saya, Ya, langsung saja. Pengelolaan buat kurban, apakah memang dilakukan larangan bahwasanya haram menjual sulit firman tersebut, atau boleh ketika pekerjanya yang menjual tersebut tanpa yang berkurban ini mengalami ubahannya artinya. Maka jadi pertanyaan ini adalah luar biasa. Contohnya menjual bahagian dari hewan kurban, menjual tanduknya atau menjual kulitnya, apalagi dagingnya ya. Bagaimana hukumnya? Apabila yang menjualnya adalah orang yang berkurban, itu tidak boleh.
apabila yang menjualnya adalah orang yang berkurban, maka itu tidak boleh. Tetapi apabila dijual oleh orang yang mendapatkan pembagian, maka itu boleh. Karena bukan dia berkurban. Kurban kan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala untuk menyembelih. Tidak layaklah contohnya yang kita niatkan baru kita ambil sendiri, baru kita jual ke penjual sate contohnya untuk dijadikan sate atau juga penjual kulit. Tidak. Tapi apabila contohnya kulitnya diberikan kepada seseorang si B, padahal si A yang berkurban, tapi kepada si B diberikan kulitnya, dan si B ini menjualnya, itu boleh. Boleh. Contohnya dia dapat hewan kurban, ternyata dia mengatakan, ini saya alhamdulillah tahun ini mendapatkan banyak sedekah hewan kurban. Saya mau jadi untuk sementara menjual sate atau menjual bakso, jadikan bakso untuk jual, boleh. Boleh seperti itu. Syaratnya yang menjual itu bukan yang berkurban. Bagaimana kalau anaknya sedang berkurban? Boleh. Yang pasti bukan dia yang berkurban. Bukan dia yang berkurban. Bukan dia. Contohnya begini, saya berkurban dan salah satu yang saya berikan pembagian adalah anakku. Contohnya, anakku tersebut boleh untuk menjualnya. Bukan dia yang berkurban. Ya. Kita lihat di masyarakat rata-rata sapi jantan Iya. kurbankan. Iya. Apakah boleh sapinya betina untuk hidup baru? Boleh. Boleh, insyaallah. Boleh sapi betina, bedanya jantan atau betina. Walaupun jelas jenis pahala akan berbeda, tergantung kualitasnya. Dan biasanya kalau kualitas jantan itu lebih di usia yang sama itu. Dagingnya. Seperti itu. Hamil misalnya. Kalau misalnya sapi betina, contohnya dikurbankan, ternyata lahir anaknya sehari sebelum dikurbankan, maka dua kemungkinan. Apabila sapi tersebut adalah kurban wajib, maka anaknya juga wajib disembelih. Karena dia sudah melakukan kewajiban. Namun apabila sunnah, contohnya kurban biasa, bukan nazar, maka dua pilihan bagi orang yang hendak melakukannya. Boleh menyembelihnya, boleh untuk menyimpannya, anaknya tersebut. Cukup itu saja. Begitu juga apabila pas disembelih, ternyata ada anaknya di dalam, maka boleh kita memakan anaknya di dalam, tanpa harus menyembelihnya. Karena sembelihan untuk induk itu juga sembelihan untuk anaknya. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi luar biasa teman-teman ya hari ini saya masalah kurban. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan karena ini sudah melampaui batas. Nanti episode berikutnya kita akan cari lagi pembahasan ya. Terima kasih Kiai atas pembahasannya ilmu tak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada seluruh umat Islam, terutama bagi saya juga, bagi teman-teman juga yang hadir, pemirsa pun dimanapun berada. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan berkah selalu. Saudara-saudara yang sedang menonton video kami ini, apabila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.